Ini jenis-jenis kita bisa pakai padat. Yang saya maksud sistemnya sama kayak tempe itu buatnya kayak gini. Ini pakai yang hijau kayak gini metalisium biasanya. Atau triko. Kalau ini triko hijaunya kayaknya Mas Dian, triko nggih. Ini triko. Triko itu bagus buat mencegah kayak penyakit-penyakit kayak gitu, Pak. Termasuk asam-asaman itu kompos, bahan-bahan organik plus niki insyaallah saged teratasi. Selanjutnya ada jenis bakteri. Nah, bakteri itu termasuk PGPR, Pak. PGPR nanti yang mungkin salah satu yang bisa mengatasi asam-asaman itu tadi. Kan masalahnya di akar ini. Lek mboten percados jenengan pas badhe semai tengah ada alit non, teng kapas jenengan sukani PGPR, entah Bacillus, entah Pseudomonas. Mas Dian mungkin sakit mendatangkan itu. Lihat perbedaan panjang akarnya yang tumbuh. Yang dikasih PGPR itu tadi bisa 3-4 kali lebih panjang. Jadi harusnya dia cuma makannya segini. Oh, nek ini saku gantek, akhirnya abang. Dia bisa lebih jauh lagi ke dalam, lebih menyebar lagi. Untuk patogen serangga itu jenis-jenis seperti ini tadi, patogen penyakitnya serangga. Jadi nanti akan tubuhnya itu akan mengeluarkan jamur. Nanti kalau orang sudah disemprot oleh seperti lekani ini 3 atau 4 hari itu banyak yang kayak linglung ngoten lho, Pak. Biasanya kalau di orang sehat nggih, jenengan senggol langsung muter ngoten. Lek niku meneng ae. Selain dibekali teori, pada kegiatan ini seluruh peserta BIMTEK diajak untuk praktek langsung untuk membuat agen hayati dalam upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman seperti wareng, ulat, dan lain-lain. Salah satu kelompok tani yang juga ikut dalam praktik BIMTEK dari kelompok tani Gema Usaha 2 Selo Kajang berharap agar kegiatan seperti ini dapat berjalan berkelanjutan karena pelatihan semacam ini dinilai sangat membantu para petani. Untuk pelaksanaan hari ini, pertama terima kasih kepada penyelenggara yang seterusnya memang sejak lama itu dari kami pribadi dan sebagian teman-teman itu sangat mengharapkan pelatihan seperti ini itu untuk mensikapi dengan harga-harga pestisida dan lain-lain yang itu yang sangat mahal, dan utamanya lagi ini ada kemungkinan pupuk pun juga akan semakin sulit. Dan untuk itu pelatihan seperti ini juga memang dirasakan sangat membantu, dan memang sebagian teman-teman sudah ada yang praktek tapi secara mandiri otomatis itu tentang keberhasilan itu masih belum bisa diharapkan. Dan dengan adanya ini itu diharapkan nanti tingkat keberhasilan untuk tanaman itu akan semakin bagus. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih, semoga pelatihan seperti ini tidak hanya sekali ini bisa berlanjut dengan tema-tema yang lain. Peserta sangat antusias sekali, terbukti tadi dari penjelasan belum selesai sudah banyak diskusi. Nantinya diskusi tersebut mengarah pada mereka akan melaksanakan praktek. Jadi nanti ada RTL atau rencana tindak lanjut yang mana petani-petani yang akan berkelompok praktek memperbanyak agen pengendali hayati yang telah disampaikan teorinya tadi. Bimbingan teknis pengembangan agen hayati sangat memiliki nilai positif. Pasalnya dengan diadakannya bimbingan teknis seperti ini, masyarakat khususnya para petani jadi mengerti cara untuk pengembangan kualitas hasil pertaniannya, yang tentunya juga berdampak dengan kuantitas yang diperoleh. Salah satunya terkait dengan problematika hama penyakit seperti yang disampaikan oleh Fauza Lame, Koordinator UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar. Hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar telah melaksanakan kegiatan pengembangan agen hayati dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kami mengadakan salah satu kegiatan yang berupa terkait dengan hama penyakit yang kami ikuti di
21 kecamatan Kabupaten Blitar, dan hari ini kami telah melaksanakan hari terakhir di Kecamatan Srengat dengan pelatihan peserta 20 orang. Dan kenapa kami membuat agen Hayati ini? Karena kebanyakan banyak penyakit yang terkait dengan tanaman hortikultura, yaitu padi. Seperti padi itu adalah salah satu penyakit yang dinyatakan dengan hama worm coklat. Jadi kami membuat pengembangan agen Hayati ini agar bisa terkendali. Para kelompok tani yang sebelumnya kurang teredukasi mengenai pengembangan agen Hayati sebagai penanggulangan hama penyakit pada pertanian. Dengan mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, jadi mengerti mengenai pemanfaatan hingga proses pembuatan agen Hayati. Selain pembuatannya yang tergolong mudah, untuk mendapatkan bahannya pun para petani bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Sehingga harapannya inovasi tersebut juga dapat menekan biaya pertanian yang dikeluarkan oleh setiap petani. Testimoni penggunaan agen Hayati tersebut juga telah dirasakan oleh M. Makin, salah satu petani di Kecamatan Srengat. Yang dilatihkan tadi, pertama itu tentang pengendalian hama, penyakit dan sebagainya secara tanpa kimia. Yang utama itu tanpa kimia, itu demi kesehatan kita juga, dan demi sekali lagi itu dari segi ekonomi itu memang juga sangat murah dan juga itu ramah lingkungan. Dan juga mudah didapat lah ya. Kalau bahan-bahan sebenarnya banyak, tapi banyak juga yang tidak ngerti bahwa itu adalah bahan yang bermanfaat. Pelatihan agensi Hayati ini memang diselenggarakan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Blitar. Namun demikian tidak semua petani ikut sebagai peserta pelatihan karena keterbatasan anggaran kami, tapi ini sudah menyeluruh di semua wilayah. Harapan kami petani yang ikut sebagai peserta pelatihan ini bisa ketok tular kepada petani-petani yang lainnya, karena pembuatan agensi Hayati ini sangat mudah sehingga mudah sekali untuk bisa ditularkan kepada petani-petani lainnya. Agensi Hayati ini memang dipersiapkan ini sebagai pencegahan tanaman agar supaya tidak terserang oleh hama penyakit tanaman, sehingga agensi Hayati ini diberikan kepada tanaman di saat mereka awal. Jadi ini sifatnya adalah bukan kuratif tapi preventif. Untuk tanaman.